Anda sedang menyaksikan live Tribunnews Update bersama saya, Rima Anggi. Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, yakni Boyamin Saiman, mendesak KPK agar segera memanggil Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan senilai 231 miliar rupiah. Jika tak dipanggil dalam 2 pekan, Boyamin pun mengancam akan menggugat KPK ke pengadilan. Menurut Boyamin, pemeriksaan terhadap Bobi tidak hanya penting secara hukum, tapi juga secara moral dan simbolik untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Seperti diketahui sebelumnya, KPK menetapkan 5 tersangka kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatera Utara senilai 231,8 miliar rupiah. Menariknya dari antara 5 tersangka lain yang ditetapkan dalam kasus ini adalah orang kepercayaan Gubernur Sumut Bobi Nasution. Orang tersebut adalah Topan Ginting yang baru saja dilantik Bobi sebagai Kadis PUPR Sumut pada Februari lalu. Topan Ginting sebelumnya menjabat sebagai Sekda Kota Medan saat Bobi Nasution menjabat sebagai wali kotanya. Keterkaitan itulah yang membuat Boyamin mendesak KPK untuk segera memanggil menantu Presiden ke-7 RI Jokowi tersebut. Menurut Boyamin, ada 4 alasan mengapa KPK harus memeriksa Bobi. Boyamin menyebut bahwa dalam banyak kasus korupsi, jika kepala dinas sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka KPK juga akan meminta keterangan dari kepala daerah tempat dinas itu berada. Dalam kasus ini, Kepala Dinas PUPR Sumut adalah bawahan langsung dari Gubernur Bobi Nasution. Jika Bobi tidak dimintai keterangan, menurut Boyamin, hal itu menunjukkan adanya perlakuan tidak adil dan dapat memunculkan kesan tebang pilih dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, Boyamin mengatakan, jika Bobi tidak dipanggil maka KPK dianggap tidak tunduk terhadap kekuasaan. Ia juga menyoroti lembaga anti rasuah itu telah mengalami penurunan kepercayaan publik dalam beberapa tahun terakhir. Boyamin menilai pemeriksaan terhadap Bobi bisa menjadi momentum bagi KPK untuk menunjukkan bahwa hukum tidak pandang bulu sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kemudian alasan lain adalah kedekatan pribadi antara Bobi dengan tersangka Topan Ginting. Topan Ginting diketahui pernah menjabat sebagai Sekda Kota Medan saat Bobi menjabat sebagai wali kota. Hubungan profesional yang berlanjut ke jabatan strategis di provinsi ini menjadi alasan kuat untuk memeriksa Bobi. Ia menekankan bahwa pemeriksaan terhadap Bobi bukan bentuk tuduhan, tetapi prosedur normal dalam rangka mengembangkan penyidikan dan memastikan tidak konflik kepentingan yang terabaikan. Alasan terakhir adalah pengembangan kasus. Boyamin menegaskan pentingnya KPK menggali lebih dalam hubungan antara Topan dan Bobi serta memastikan apakah ada aliran dana mencurigakan atau penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, pengembangan perkara ini tidak hanya menyangkut proyek yang sudah diungkap, tetapi juga proyek lain yang pernah dikerjakan oleh Topan baik saat di Medan maupun kini di tingkat provinsi. Boyamin turut membongkar kedekatan antara Bobi dengan Topan Ginting. Menurut Boyamin, kedekatan itu sudah terjalin sejak masa kampanye Pilkada Kota Medan di tahun 2020 lalu. Bahkan ia menyebut Topan sebagai koboi politik Bobi Nasution. Topan Ginting, orang kepercayaan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, ditangkap oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan dinas PUPR pada Kamis 26 Juli lalu. Adapun tujuan Topan Ginting sendiri adalah menjadi tersangka bersama dengan 4 orang lainnya yang terjaring OTT KPK di Mandailing, Natal. Sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan sempat menduduki jabatan sebagai Kadis PU Kota Medan. Adapun jabatan itu diembannya saat menantu Jokowi itu masih menjabat sebagai Wali Kota Medan. Sementara jabatan Kadis PUPR Topan Ginting diembannya sejak Februari lalu ketika menjadi Gubernur Sumatera Utara. Topan Ginting ternyata memiliki peran vital dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkap Topan berperan dalam penentuan pemenang proyek Jalan Sipiongot Batas Labusel dan Jalan Hutaim Baru Sipiongot
dengan nilai total proyek mencapai 157,8 miliar rupiah. Topan, kata Asep, memerintahkan anak buahnya yang juga terjaring OTT KPK, yakni Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut, Rasuli Effendi Siregar, untuk menunjuk Direktur Utama PT Dahan Notolu Group atau PT DNG, yakni Akhirun Piliang, sebagai pemenang proyek. Topan pun disebut oleh Asep bakal menerima fee sebesar 8 miliar rupiah dari proyek jalan yang ditunjuk olehnya agar dikerjakan PT DNG. Asep mengatakan fee yang akan diterima Topan Ginting akan diserahkan secara bertahap. Pemberiannya disesuaikan dengan waktu pencairan pembayaran proyek pada kontraktor. Tidak hanya mendapatkan fee, Topan Ginting juga patut diduga menerima penerimaan lain dari Akhirun Piliang yang merupakan Direktur PT DNG dan Raihan Dulasmi Pilang selaku Direktur PT RN. Sementara akibat perbuatannya yang disangkakan pasal 12 huruf A atau B, pasal 11 atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab UU Hukum Pidana. Dari Mbak Tasya, secara garis besar ada dua yang ditanyakan, tapi nanti beranak kayaknya ini. Yang pertama terkait dengan profil dari TOP ya Mbak ya, dari PUPR, mana tadi Mbak menyampaikan orang dekatnya gubernur, saudara BN, bahkan mungkin dari sebelum jadi gubernur ya, sudah menjadi orang dekatnya. Kemudian pernah juga menjabat PLT Sekda Kota Medan waktu saudara BN menjabat Wali Kota Medan gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang ditanyakan adalah apakah KPK akan mengusut saudara setoran ke BN ataupun ke atasannya dari Bobi. Nah, tentu ya Mbak Tasya dan rekan-rekan, kami seperti juga yang telah disampaikan beberapa waktu bahwa saat ini sedang dilakukan upaya follow the money, mengikuti kemana uang itu. Tadi kan dari 2 miliar nih, yang kita ketahui awal itu, uang 2 miliar itu kemudian sudah didistribusikan. Ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer, dan ada yang masih sisa, yang 231. Jadi seperti saya sampaikan, bahwa selebihnya ini sedang kita ikuti. Kalau nanti ke siapapun ya, ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas ya, atau ke gubernur, kemanapun itu, dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerjasama dengan PPATK untuk melihat kemana saja uang itu bergerak. Nah, kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Gitu. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita minta keterangan. Ditunggu saja ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.